ya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Setelah kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita juga menerima kuasa untuk menerima kemerdekaan kita, yaitu bebas dari semua hutang-hutang dosa-dosa kita. Artinya kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Karena itu kita harus selalu berdiri dengan iman yang teguh, mempertahankan kebebasan itu, dan jangan lagi mau dikuasai atau diperintah atau diperhamba oleh dosa-dosa kita. Amin, saudaraku. Kita berkuasa atas dosa-dosa kita. Kita lah yang berkuasa untuk menolak dosa-dosa kita. Haleluya. Dahulu sebelum kita lahir baru, saudara, ada Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita, saudaraku, yaitu dosa. Dosa yang diturunkan dari nenek moyang kita. Contohnya dosa berbohong, dosa berdusta, atau dosa mencuri, atau dosa kenajisan, atau dosa-dosa apa saja yang sudah diturunkan dari garis keturunan keluarga orang tua kita, dari nenek moyang kita. Amin, saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, sebelum kita lahir baru itu, saudaraku, pada waktu itu kita tidak bisa bebas. Kita tidak mau berbuat dosa, gak bisa, karena dosa itu menguasai kita. Haleluya. Kita gak suka pun gak bisa, karena dosa itu menguasai kita. Haleluya. Nah, saudara, sering sekali saudaraku kalau pada akhir tahun biasanya saudaraku kita saling memaaf-maafkan. Karena sepanjang tahun mungkin banyak kesalahan. Nah, habis diucapkan kita udah lupa. Sebentarnya kita kan buat salah lagi. Amin, saudara. Kenapa? Karena manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Haleluya. Manusia itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Ia perlu kebebasan, saudara, dari yang lebih kuat, yaitu kuasa Tuhan. Amin. Satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari dosa, yaitu dengan kuasa Tuhan, dengan datangnya, hadirnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Walau mungkin saudara berkata, saya ini nggak berbuat banyak dosa kok. Ya, sekali-sekali aja dosa bohong itu pun karena harus ya. Adanya dosa, adanya bohong baik ya, maksudnya juga baik kok ya. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun mungkin saudara secara nyata kita tidak pernah saudara mencuri, tidak pernah mencuri yang besar-besar gitu ya. Kalau rata-rata saudara pernah mencuri, haleluya. Nah, mungkin dosa-dosa yang lebih besar dari itu, saya nggak korupsi, mungkin yang lainnya saya nggak pembunuh, saya nggak bikin ini bikin itu kok. Nah, saudaraku, tetapi kita sudah dilahirkan di dalam dosa. Daud berkata, ketika kita sudah ada di bawah kutuk dosa. Itu sebabnya kita perlu bebas dari kutuk-kutuk dosa itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, dalam kehidupan kita memang kita mungkin tidak ya dikatakan saya nggak pernah masuk penjara kok, saya nggak pernah ini kok, iya saudaraku. Tetapi di dalam niat hati kita pun kita sering berbuat dosa. Kita tidak suka sama seseorang, kita tidak berbicara kepadanya, tapi dalam hati kita membencinya, masih dalam hati, itu pun sudah dosa. Amin. Nah, apalagi dosa-dosa keturunan yang diturunkan dari orang tua, nenek moyang kita kepada kita. Saudara, itu sebabnya banyak sekali saudara yang kasih bahwa orang tuanya baik-baik saja, tetapi saudara, kenapa anaknya bandel sekali dan kemudian keluar masuk penjara dan banyak kejahatan yang dilakukannya. Nah, saya perhatikan mama papanya nggak terlalu begitu kok. Nah, saudara, itulah akibat daripada kutuk dosa tadi. Haleluya. Dari nenek moyang kita, keturunan 7 keturunan diturunkan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, di atas kita 4 keturunan melakukan dosa, tetapi kita yang menanggung akibatnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya saudaraku, kita perlu datang kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus dalam Yohanes 3:14 berkata, Yohanes 3 berkata, saudara yang kasih Tuhan, Yohanes 3:16 ya, berkata, saudaraku, karena begitu besar kasih karunia Allah itu, Ia begitu mengasihi manusia itu, Ia
lakukan. Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya beroleh keselamatan. Amin. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu membawakan keselamatan. Karyanya di kayu salib itu membawakan pembebasan, sehingga kutuk dosa yang tadinya menimpa saudara dan saya, kita tidak dikuasainya lagi. Amin. Setelah kita diselamatkan, saudaraku, kita menerima Yesus, ya. Kita menerima Tuhan Yesus, maka saat Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, kita diberikan kuasa untuk bisa menguasai dosa itu. Tidak dosa itu lagi menguasai kita. Haleluya. Kita berkata tidak kepada dosa, sanggup berkata tidak, dan kita bisa menghindari dosa itu, karena yang berkuasa atas hidup kita bukan dosa lagi, tetapi yang berkuasa atas hidup kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Nah, perlu kita mengenal Yesus secara pribadi, saudara-saudara. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, dimanapun kita bisa mendengar saya pada saat ini, bukalah hati kita, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, supaya Tuhan Yesus datang dan masuk dalam hidup kita seperti Wahyu 3:20. Ia akan tinggal bersama kita dan berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 2 berkata, saudara, kita akan baca kitab kita. Roma 8 ayat 2, kita baca sama-sama. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Akibat daripada dosa-dosa yang diturunkan oleh nenek moyang kita di dalam hidup kita, walaupun kita kelihatannya perbuatan kita baik, tapi kenapa kita bisa binasa? Aku kan gak bikin dosa seperti nenek moyangku. Karena akibat dosa itu ialah maut. Setiap orang yang belum memiliki Yesus, satu-satunya juru selamat manusia, mati pasti menerima kebinasaan, yaitu neraka yang kekal. Itu sudah merupakan satu hukuman dosa. Amin, saudaraku. Walau kita nggak pernah, kita rasa kita nggak sejahat mereka, kita rasa kita nggak pernah melakukan seperti mereka lakukan, tetapi hukuman dari keturunan yang sudah diberikan kepada kita sebelum kita menerima Tuhan Yesus, saudara, maka kita pasti terhukum mati di neraka. Hukuman kekal yang tidak bisa kita bebaskan diri kita dari sana. Tetapi Alkitab menuliskan kepada kita, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman maut. Puji Tuhan, saudaraku, ya, Roh Kudus yang ada pada kita memerdekakan saya dan saudara dari semua hukum dosa-dosa kita, dosa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dan kemudian diturunkan kepada kita. Amin, saudaraku. Semua dosa-dosa itu akan menjadi tuntutan bagi semua orang, seperti hutang yang harus dibayar dengan segala kutuk-kutuknya sampai kita menerima kebebasan kita. Kita nggak bisa bilang aku nggak pernah bikin dosa seperti yang dilakukan oleh mama papaku, seperti nenekku. Kenapa harus dihukum? Karena memang di luar Tuhan kita binasa. Karena semua dosa itu sudah satu rumpun dia, saudara. Terus turun temurun, kita tidak bisa membebaskan diri kita. Haleluya. Nah, sama seperti waktu kita besok tanggal 17 Agustus peringatan 75 tahun Indonesia merdeka. Saudara-saudara yang kasih, kita bersyukur saudara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menaikkan bendera merah putih. Kenapa, saudaraku, kita menaikkan bendera merah putih? Karena itu bendera kemerdekaan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ketika bendera merah putih dinaikkan, sangsaka merah putih dinaikkan, dinyanyikan Indonesia Raya, maka semua penjajah-penjajah yang tadinya berkuasa di negeri ini, mereka tidak punya kuasa lagi untuk menjajah. Amin. Mereka, saudara yang kasih, tidak lagi bisa menguasai bangsa ini. Kenapa? Karena Indonesia sudah melepaskan dirinya. Ia sudah menaikkan bendera kemenangan. Ia sudah menaikkan bendera kemerdekaan dari semua penjajahan, yaitu bendera merah putih. Haleluya. Kita bersyukur saudara yang kasih atas perjuangan para pahlawan kita pada waktu itu, dengan segala alat-alat perang, saudara yang kasih Tuhan. Walaupun tidak selengkap, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku, alat-alat perang dilakukan oleh negara lain, maka bambu-bambu runcing
dimainkan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu membawa kemenangan sehingga Indonesia terbebas dari semua penjajahan. Amin. Nah, dosa itu juga sama yang menjajah kehidupan manusia. Nah, tidak bisa manusia itu berbuat saudaraku baik, karena dosa itu saudara sudah menguasai dia. Ingin berbuat baik pun saudaraku tidak bisa. Nah, itu sebabnya saudara, manusia itu menderita di dalam segala kuasa kutuk dosa itu. Manusia itu mengalami banyak penderitaan. Saya dan saudara banyak mengalami penderitaan. Kita tidak bisa bebas ketika bangsa ini ingin saudara kasih keluar dari keadaan yang terjajah. Tidak bisa sebelum dimerdekakan, sebelum bendera merah putih dinaikkan. Amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita anak-anak Tuhan hari ini telah menerima kemenangan kita, pembebasan daripada Tuhan Yesus ketika kita telah menerima Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa membebaskan saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita perlu mengakui semua dosa-dosa kita, seperti Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kita buka Alkitab kita. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada pengakuan. Amin. Ada pengakuan setiap kali kita datang pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita datang dengan mengaku. Kita tidak hanya cukup saudara yang kasih di dalam hati kita saja, saudara, dan kita menundukkan diri. Mulut kita ini mengakuinya. Amin. Alkitab menerangkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Nah, saudaraku, dosa-dosa kita akui dengan mulut kita. Tuhan, aku datang kepadamu, aku membawa dosa-dosaku, dosa yang diturunkan dari nenek moyangku, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan yang menyebabkan aku tertindas, yang menyebabkan aku sakit-sakitan, yang menyebabkan aku miskin. Oh, hari ini semuanya aku letakkan di bawah kakimu Tuhan. Aku berdosa kepadamu dan aku mohon ampunilah aku. Aku tinggalkan semua dosa ini. Aku terima Yesus sebagai juru selamatku secara pribadi. Amin. Haleluya. Tuliskanlah namaku Tuhan dalam buku kehidupanmu. Maka keselamatan dengan pengakuan. Alkitab menerangkan bahwa firman Tuhan berkata, dan percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Ada pengakuan. Nah, saudara yang kasih, ketika terjadi kemerdekaan di Indonesia, harus satu reformasi terjadi di Indonesia. Saudara yang kasih, maka saudaraku, Indonesia menyerukannya. Indonesia sudah merdeka. Seluruh siaran-siaran pada waktu itu, belum media sosial seperti sekarang pun, saudara, melalui radio, berita-berita, saudara yang kasih, diberitakan di mana-mana bahwa Indonesia sudah merdeka. Amin, saudaraku. Sehingga seluruh rakyat Indonesia, baik di kampung-kampung, di desa, di pelosok sekalipun, ia dapat, saudara yang kasih, menaikkan benderanya, saudaraku, dengan berkata Indonesia sudah merdeka. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada pengakuan dari kita. Gak bisa dari lama kok kita sudah jadi orang Kristen, udah lama kok kita ibadah hari Minggu ke gereja. Nah, hanya karena COVID ini ya kita gak ke gereja, karena memang gereja belum dibuka. Nah, saudaraku, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita harus mengakuinya dengan mulut kita, menerima Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, mengakui dengan mulut, percaya dalam hati. Setelah hati kita percaya, mengakui dengan mulut kita bahwa kita orang berdosa dan kita mau terima Tuhan Yesus mengampuni semua dosa kita dari mulut kita ini, baru kita diselamatkan. Haleluya. Dan setelah kita menerima keselamatan kita,
Saudaraku, kita terima kebebasan kita daripada Tuhan. Haleluya. Tadinya hidup kita ini, saudaraku, di bawah kutuk dosa. Kita tidak hidup lagi di bawah kutuk dosa. Kita tidak dikuasai oleh dosa itu lagi. Itu sebabnya anak-anak Tuhan bisa hidup kudus, bisa hidup benar di mata Tuhan, bisa melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dosa tidak berkuasa. Roh yang ada pada kita membebaskan kita, yaitu roh apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu ada pada kita, akan membebaskan, menolong kita, membawa kita keluar, saudara-saudara, dari semua dosa-dosa kita, mengingatkan kita supaya kita tidak kembali kepada dosa kita. Sebelum kita melakukan pengakuan dosa kita pada Tuhan Yesus, maka tidak ada yang bisa membebaskan kita dari tuntutan itu. Setan yang pekerjaannya mendakwa dan mengintimidasi, menuduh, menekan kita supaya kita melakukan tuntutannya yang diperintahkan oleh dosa itu. Nah, saudara-saudara, seperti hutang, ditagih terus. Haleluya, saudara. Kita mau bilang enggak bisa, semalam aja kok begitu. Lalu saudara, setelah kita melakukan dosa itu, kita ingin lagi dan kita merasa itu sudah merupakan menjadi satu kewajiban kita. Ketika saya belum lahir baru, saya menyembah berkala, saya rasa itu merupakan satu kewajiban. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu, saudara yang kasih, dosa-dosa yang lain mengikuti saya karena saya ada dalam kegelapan. Tetapi setelah saya di dalam Tuhan Yesus, saya menerima terang kemuliaan Tuhan, maka dosa bohong sekalipun hati saya tidak sejahtera. Ketika saya melakukan suatu dosa, saudara kasih, hati saya tidak damai, hati saya tidak sukacita, hati saya tertuduh, hati saya, saudara, tidak bisa, saudara yang kasih, berkata, oh enggak apa-apa kok itu. Tidak tenang dia di dalam. Karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya harus mengakuinya. Setelah saya di dalam Tuhan, kalau saya berbuat dosa, setiap saat, setiap waktu, setiap detik dalam hidup saya, entah itu pikiran saya, entah itu perkataan atau perbuatan saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Amin. Sehingga dosa-dosa saya dikuduskan kembali. Saya kembali bisa berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dan setan tidak bisa mendakwa saya lagi. Setan tidak bisa lagi, saudara kasih, menekan saya. Kenapa? Karena mulut saya sudah mengakui saya minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi setelah kita datang dan mengakui serta menyerahkan beban dosa kita pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka dosa pun tidak berkuasa lagi atas kita, atas saudara dan saya. Amin. Haleluya. Secara pribadi, amin, saudaraku. Dan kita menjadi merdeka dari hukuman dosa-dosa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kemerdekaan yang sejati kita terima dari Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan kita dari dosa kita. Tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Tidak ada yang lain. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, saudaraku, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada dua jalan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus yang sudah menanggung dosa semua manusia, mati menembus dosa saudara dan saya, saudaraku, penebusannya itu Ia berikan kepada semua manusia, siapapun kita, orang baik, orang jahat, sekolah, tidak sekolah, kaya, miskin, cantik, jelek, saudaraku, ya, semua kita, orang kota, orang desa, saudara-saudara yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita merdeka dari dosa kita. Haleluya. Tidak di bawah kuasa dosa lagi. Kutuk-kutuk dosa yang tadinya menekan hidup kita, kita dibebaskan. Saya dan saudara di bawah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus sudah menggantikan semua kutuk itu, saudara yang kasih, dengan kasih karunia-Nya. Amin. Roma 6 ayat 18 berkata, Roma pasal 6 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Dapat semuanya, saudaraku? 1, 2, 3 ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak hamba dosa lagi. Katakan, saya tidak hamba dosa lagi. Saudara dan saya tidak hamba dosa lagi.
saudaraku, yang harus di bawah kuasa penjajah. Nah, saudaraku, ya, tidak bisa menjadi pemimpin, saudaraku, ya, haleluya. Semuanya dikuasai oleh penjajah. Nah, kenapa? Karena penjajah itu masih berkuasa di Indonesia. Tetapi puji Tuhan, setelah Indonesia merdeka, sehingga Indonesia, anak-anak bangsa ini berkarya, sehingga hari ini Indonesia menjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita bisa, saudara yang kasih Tuhan, tinggal di Indonesia dan kita merasa nyaman, kita merasa, saudara yang kasih, kita bisa berkarya. Oh, diberkati Tuhan dengan segala sesuatu yang menjadi keinginan kita, karena kita ada di Indonesia. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, demikian ketika kita belum lahir baru, belum menerima Tuhan Yesus, dosa itu, saudaraku, menindas kita. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan. Katakan, saya sudah merdeka. Merdeka dari semua dosa. Amin. Dosa-dosa dari nenek moyang kita, dosa-dosa dari keturunan-keturunan kita, kita dimerdekakan. Merdeka, tidak bisa dikuasainya. Walaupun nenek moyang kita jahat, walaupun nenek moyang kita, orang tua kita, nenek kita yang masih dua di atas kita, yang di orang tua dari orang tua kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, setan berkata, nenekmu dulu buat begini, ya, dia pembunuh, maka kau juga harus membunuh. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu menanggung akibat itu lagi. Putuskan hubungan kita dengan kutuk dosa. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya. Haleluya. Nah, kita bersuka cita, saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus membebaskan kita. Kita tidak lagi di bawah hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Yaitu apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, jangan berbohong. Kita bisa tidak berbohong. Jangan menipu. Kita bisa tidak menipu. Kenapa? Ada firman Tuhan yang menguatkan, menolong, meneguhkan kita. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Amin. Haleluya. Nah, bukan kuat gagah kita. Roh yang ada pada kita akan menolong kita. Itu Roh Kudus menolong kita, memampukan saya dan saudara. Haleluya. Sehingga kapan dosa itu, mata kita melihat dosa dan keinginan daging kita ini bereaksi atau kita terangsang dengan dosa itu. Tetapi Roh Kudus yang ada pada kita, saudara, menolong kita, membangkitkan tubuh kita yang panah ini, berkata, jangan, itu dosa. Maka kita bisa menghindarinya. Amin. Dan kita berani mengaku ketika kita sudah berdosa. Kita berani mengaku, Tuhan ampuni aku. Sehingga kita menerima kebebasan kita. Haleluya. Kemerdekaan yang kita terima langsung dari juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak bisa bayar. Seseorang berkata, aku gak mau bikin dosa lagi. Oh, makanya itu, oleh sebab itu aku mau sekolah tinggi-tinggi, supaya aku gak bisa bikin dosa seperti mereka. Nah, sekolah tinggi juga tidak bisa membebaskan kita dari kutuk dosa. Amin, saudaraku. Semua hukuman dosa adalah kematian kekal, maut. Setiap orang yang mati di luar Tuhan pasti binasa. Setinggi apapun sekolahnya, sekaya apapun dia, amin, seterkenal apapun dia, tenar hidupnya, seluruh dunia pun mengenal dia. Tapi di luar Tuhan Yesus, Alkitab menerangkan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang lain, hanya firman Tuhan, kebenaran. Amin, saudaraku. Maut menguasai orang di luar Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, yaitu karyanya di kayu salib, telah membayar lunas hutang dosa kita dengan nyawanya sendiri. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Amin. Kutuk-kutuk dosa tidak lagi menguasai saya, tidak menguasai kehidupan saya. Saya bisa menolak dosa, berkata tidak terhadap dosa. Saya bisa karena Roh Kudus bisa menolong saya. Saudara dan saya juga bisa begitu. Amin, saudaraku. Haleluya. Walau kiri kanan kita orang berdosa, teman kita berbuat dosa, saudaraku, di tengah keluarga kita masih sendiri mungkin selamat. Nah, saudaraku, lingkungan kita masih belum ada yang selamat.
seperti Daniel, tetapi bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita tidak perlu mengikuti dosa orang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus ada pada kita. Kita telah diselamatkan. Kita tidak di bawah kuasa dosa lagi. Dan jangan tinggal dalam dosa lagi. Dan kalau ternyata kita masih jatuh dalam pencobaan, jangan biarkan dosa itu menguasai kita dan mengintimidasi kita. Cepat keluar dari dosa itu. Sama seperti ketika saudara memijak tanpa saudara sadar. Kadang-kadang saudara kita tidak, mungkin saudara yang kasih kita tidak sadari, saudara terpijak kita kotoran, ada ranjau-ranjau saudara yang kasih Tuhan di jalan, amin, haleluya. Nah saudara yang kasih, tidak mungkin kalau begitu kita sadar, saudara kita telah memijak kotoran tersebut, nggak mungkin, oh nggak apa-apa kok itu. Kalau kita sudah sadar, maka kita mencari air, bersihkan dia, amin saudaraku, sehingga kotoran itu tidak mengikuti kita lagi, tidak kemana-mana. Iya, kita harus tersiksa dengan baunya. Oh saudara yang kasih, kita duduk di meja makan, saudara yang kasih Tuhan, enak pengidangan kita, tercium adalah bau kotoran anjing atau kotoran-kotoran yang lain. Nah saudaraku, kita merasa tersiksa, kenapa sih kotoran ini bau sekali? Ya cuci kalau kita sudah sadar. Dahulu kita belum sadar, amin saudaraku, maka kita tidak tahu kemana kita harus datang. Tetapi hari ini kita percaya firman Tuhan, kita sadar akan dosa kita, datang pada Yesus. Ampun aku Tuhan, bertobat aku Tuhan. Oh pikiranku ini tidak baik Tuhan, pikiranku ini kotor, pikiranku ini jahat, pikiranku ini sakit hati, tidak mau mengampuni, keras hati aku Tuhan. Oh ampuni aku Tuhan, sombong aku Tuhan, darah Tuhan menguduskan pikiranku, amin. Walau masih dalam pikiran, apalagi sudah dalam perbuatan, tiap hari, oh Tuhan perkataanku tadi Tuhan, oh Tuhan silap aku Tuhan, oh tadi Tuhan, oh enggak terkontrol aku mulutku ini, ku perkatakan perkataan tidak baik terhadap si anu itu Tuhan. Oh Tuhan ampuni aku Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Cepat kita datang untuk dibersihkan, haleluya. Jangan biarkan sampai berlarut-larut. Nah saudara, suatu hari berlalu, hati kita sudah terluka, kita sakit hati, tidak mau mengampuni, kita biarkan 2 hari, kita biarkan 1 minggu, kita biarkan 1 bulan, tahun berganti tahun, hati tetap penuh dengan segala kepahitan, sehingga sulit untuk mengampuni yang sudah berurat, berakar di dalam tubuh kita ini. Walaupun kita ke gereja, hati kita tidak mengampuni. Walaupun kita ada dalam rumah Tuhan, hati kita tidak mengampuni. Dan saudaraku, kutuk dosa masih berkuasa atas kita. Ya kan aku tiap minggu hadir di gereja, tiap minggu juga aku melayani kok, ambil bagian kok aku. Ya soalnya pelan-pelan lah hatiku ini pun sakit kali kurasa dulu. Saudaraku, banyak kali dosa, seluruh dari ujung rambut ke ujung kaki kita ini, saudara, kita dilumuri dengan dosa. Tetapi firman Tuhan sudah membersihkan saudara dan saya, amin, haleluya. Nah saudara yang kasih, tidak ada alasan kita, satu kesalahan orang, satu perkataan orang, mungkin lebih, 2 mungkin 3, mungkin saudaraku yang masih bisa dihitung dengan jari. Nah saudara yang kasih, orang perkataan kita, mungkin dia tidak sengaja, mungkin juga karena dia banyak pikiran, ya dia nggak tahu kemana embaskannya kepada kita. Kita jangan mau sakit hati, bodoh, firman Tuhan berkata, haleluya. Nah apa yang harus kita lakukan? Lepaskan diri kita, datang pada Yesus. Tuhan, berikan aku hati untuk mengampuni si anu itu. Sakit kurasa perkataannya tadi, tapi aku percaya pengorbananmu di kayu salib, engkau mati di kayu salib itu lebih sakit Tuhan. Aku percaya aku bisa mengampuninya, amin. Sehingga kutuk dosa itu tidak bisa menguasai saya dan saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa kemerdekaan kita, hutang-hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya saudara yang kasih, hutang itu harus dibayar, amin saudara. Setiap hutang dosa yang dilakukan nenek moyang kita, kita harus bayar. Belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya sudah menerima kemerdekaan, amin, tanpa hutang dosa. Darah Tuhan menguduskan saudara dan saya, amin. Oleh sebab itu kita sekarang sudah menjadi hamba kebenaran, yang artinya tidak
berjuang melawan dosa untuk melakukan firman Tuhan, agar dosa itu tidak punya kuasa lagi memerintah kita. Amin. Roma 6 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama Roma pasal 6. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah dosa ialah maut. Amin, saudaraku. Kalau saudara bekerja, upah saudara itu disebut dengan gaji. Amin. Kita hidup, kita sudah susah-susah hidup, cari makan. Saudara-saudara, apalagi dalam kondisi sekarang banyak persaingan, online pun banyak persaingan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, rasanya luar biasa sekali. Saudaraku, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, setiap orang bekerja pasti mendapat upah. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita belum menerima Tuhan Yesus, bayangkan udah susah di dunia ini. Saudaraku, mati masuk neraka tersiksa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Seluruh manusia harus mengetahui hal itu. Ada solusi, ada jalan keluar dari Tuhan Yesus. Amin. Yaitu firman-Nya membawakan kebenaran. Ternyata masih bisa kita keluar dari dosa kita dan tidak mati di neraka, tetapi memiliki hidup yang kekal di sorga. Amin. Dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Haleluya. Jadi saya dan saudara punya pengharapan. Setelah kita di dalam Tuhan, saudaraku, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Nah, saudaraku, begitu luar biasa. Saudara yang kasih, ketika setan membisikkan, saudara yang kasih, atau menanamkan pemikirannya, menyuntikkan pikirannya yang jahat kepada kita, benci dia, marahin dia, balas dendam. Nah, saudara yang kasih, lakukan ini, begini buat, biar sakit rasanya. Segala macam suntikan setan dalam pemikiran kita. Bahkan pikiran-pikiran yang najis, yang membuat kita tersiksa. Bahkan pikiran-pikiran yang marah, saudaraku, kepahitan, yang membuat kita, saudara, begitu tertekan dalam hidup kita. Nah, saudara, dia ingatkan semua perbuatan orang yang pernah dilakukan yang menyakiti kita. Nah, saudaraku, itu sebabnya banyak orang sakit hati, sakit leper. Saudaraku bisa bawa mati. Sementara saudara kasih kita dengar penyakit aneh, loh, badannya gendut, sehat, kok bisa ya? Nah, hatinya di dalam banyak kali penyakitnya. Haleluya. Nah, saudara yang tahu, saudara, hati kita ini adalah pancaran kehidupan. Kalau di dalam hati kita ini banyak bakteri penyakit, maka ia akan mengalirkan, saudaraku, ya, bakteri penyakit di dalam seluruh tubuh kita. Nah, jaga hati kita, jangan mau sakit hati. Jaga hati kita, jangan menyimpan, saudaraku, kesalahan orang lain. Haleluya. Jangan kotori kehidupan kita dari dalam hati kita karena perkataan orang lain. Perkataan orang lain itu sama sekali tidak bisa membuat apa-apa dalam hidup kita kalau kita tidak terima. Haleluya. Apapun kata orang pada kita, kalau kita tidak terima, jangan kita aminkan perkataan orang itu, maka saudaraku tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Karena firman Tuhan yang berkuasa atas saya dan saudara. Haleluya. Nah, ketika kita menyimpan sakit hati karena perkataan orang lain, orang itu sudah lupa. Selalu saya katakan, orang itu sudah lupa, tapi saudara menderita. Saudara menyimpan racun kematian di dalam diri saudara. Jangan menganggap, nah, kubatasi hubungku, bangun tembakku, aku tidak akan pernah lagi berhubungan dengan kau. Oh, aku tidak suka padamu. Apakah
banyak sekali luka dalam hidup kita. Kita tidak bisa menerima orang lain di dalam hidup kita karena kekurangannya atau karena kelebihannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka kita yang menderita. Haleluya. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengalami lebih sakit dari apa yang Kau alami. Tapi aku percaya Engkau memberkati si Hano itu. Sebab Alkitab berkata, berkati orang yang mengutuk kamu. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika orang fasik mengutuk kita, maka ia terkutuk. Tapi kalau sesama anak Tuhan, sesama tubuh Kristus, mungkin perkataannya itu menyakiti kita, jangan langsung sakiti lagi dia. Haleluya. Berkati dia Tuhan. Tak apa persoalannya tadi. Oh, mungkin kurang Tuhan keuangannya karena kondisi ini, sehingga silap dia berkata-kata. Ku berkati dia Tuhan, berkati dia, keuangannya diberkati Tuhan, supaya jangan dia berkata yang menyindir-nyindir lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bisa. Kenapa? Karena kita tidak bawa kuasa dosa lagi. Amin. Dahulu kita nggak bisa. Wah, saya ingat sebelum saya lahir baru, ketika saya disakiti, saudaraku, ketika saya merasa terluka dengan teman saya, bertahun-tahun saya tidak mau cakapan dengan dia. Nah, kalau dia menyenggol saya kasih SKT. Biar satu kelas, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kenapa? Karena belum bisa membebaskan diri. Masih ingat perbuatannya, perkataannya kemarin. Tapi puji Tuhan, hari ini setelah kita lahir baru, setelah kita terima Tuhan Yesus, haleluya, setelah kita diselamatkan, amin, haleluya saudaraku. Nah, setelah kita diselamatkan, saudara, kita tahu kita disakiti, entah sengaja entah enggak, tetapi ada berkat dalam mulut kita, ada berkat dalam hati kita. Karena apa dalam hati kita? Keluar dari mulut kita. Amin. Haleluya. Indahkan memperkatakan berkat itu, bukan sakitnya, tapi berkatnya yang keluar. Amin. Itu sebabnya saudara, kita perlu merdeka dari dosa itu. Dosa itu hukumannya maut, tetapi kasih karunia Tuhan memberi hidup yang kekal. Pilih mana? Pilihan ada padamu, ada padaku. Amin. Kita yang memilih. Tuhan sudah menganugerahkannya kepada kita. Haleluya saudara. Luar biasa kasih karunia Tuhan Yesus. Kasihnya yang begitu besar membebaskan saudara dan saya. Sebuah contoh, suatu cerita saudara yang kasih diceritakan di sini, yaitu mengenai bebek. Haleluya. Dan saudara, setan itu suka menuduh kita, semalam juga kamu bikin begitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku kalau setan masih menuduh kita. Tapi kalau kita sudah melepaskan diri kita, maka kita tahu kita tidak ada di bawah kuasa dosa itu lagi. Haleluya. Diceritakan di sini pada suatu kali, ini nama samaran Joan dan John, mendapat kesempatan menghabiskan masa liburnya di kampung kelahiran ibunya, yaitu di rumah neneknya. Tentunya mereka berdua sangat bergembira meninggalkan kepenatan kota tempat mereka tinggal, dan banyak kesempatan mereka menghabiskan waktu di kampung, memancing, ke kebun, bermain layang-layang dengan orang desa, bahkan ke pantai dan banyak lagi yang lain. Namun mereka sudah sepakat, mereka juga mau membantu dan menolong nenek dan kakek yang sangat menyayangi mereka berdua. Setiap hari mereka menikmati hari-hari yang bahagia dengan hewan kesayangan neneknya, yaitu seekor kucing dan seekor bebek. Pada suatu pagi, ketika si John sedang bermain ketapel dan mengenai bebek kesayangan neneknya, lalu dia sangat takut untuk menghilangkan jejak, maka segera ia menguburkannya di belakang rumah neneknya. Dan hari pun berganti. Satu kali ketika si John kakaknya tidak mau membantunya untuk mencuci piring, maka si John marah dan hendak melaporkannya pada neneknya. Tetapi malah karena si Juan menyimpan suatu rahasia. Juan ini kakaknya, yaitu ketika adiknya membunuh dan mengubur bebek neneknya, dia ada di balik pohon yang di belakang rumah neneknya. Kamu ketahuan. Amin. Haleluya. Maka si Juan berkata pada si John, aku menyimpan rahasiamu dan kamu harus patuh padaku.
kakek. Si adik yang tidak mau nenek dan kakeknya kecewa dan memarahinya, maka perjanjian itu pun disetujuinya. Pada suatu sore neneknya pun bertanya, kemana bebek kesayangannya? Apakah kakek Juan dan John melihatnya? Tetapi mereka berkata tidak ada. Mereka lihat, dan neneknya bertanya lagi pada pagi hari kepada John. Tapi John menjawab dia tidak tahu. Karena dia takut. Amin, saudaraku. Dia masih menyimpan. Hanya saudaraku, rahasia itu. Akhir pekan pun tiba. Mereka sudah berjanji hendak pergi ke pantai bersama-sama, dan itu waktu yang mereka nantikan. Tapi Juan berkata pada neneknya agar adiknya tinggal saja untuk membersihkan rumah dan menjaga rumah, supaya saat mereka pulang rumah sudah bersih. Sangat sakit, amin saudaraku. Iya. Oh, si adik tidak terima dan marah. Tapi kakaknya berkata, bebe. Haleluya. Oh, adiknya pun diam dan patuh. Haleluya saudaraku. Setan berkata, kemarin aja kau mencuri. Setan selalu menuduh dosa kita. Seperti si Juan memakai satu senjata untuk menokohi adiknya atau memperalat adiknya. Apa dia katakan? Bebe, adiknya pun harus diam. Takut ketahuan. Haleluya. Nah, kalau setan bilang bebe kepada saudara, dalam nama Yesus aku sudah bebas. Haleluya. Maka dikatakannya di sini, saudara yang kasih Tuhan. Ketika malam tiba, John sudah tidak tahan dengan perlakuan si kakak. Maka John mengambil keputusan untuk mengakui perbuatan salahnya pada nenek. Dengan menangis terseduh-seduh, John minta maaf kepada neneknya bahwa dialah yang sudah membunuh bebek kesayangan neneknya. Tetapi neneknya menjawab, sudah lama dia menunggu pengakuan itu dari si John. Karena saat John membunuh dan mengubur bebek itu, neneknya sudah memaafkannya. Karena neneknya melihat semua kejadian itu dari jendela rumahnya. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang rahasia. Tuhan hanya menunggu kapan kita mau datang. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudaraku. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Haleluya. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita ditindas oleh dosa, Tuhan memberikan jalan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Tuhan mau membebaskan saudara dan saya. Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan mengirimkan para hamba-hambanya, nabi-nabinya, penginjil-penginjilnya, sekolah-sekolah Alkitab untuk membawa kebebasan, untuk memerdekakan kita dari dosa. Haleluya. Berita firman Tuhan disampaikan melalui KKR berita keselamatan. Hari ini 5 bulan terakhir, saudara, kita tidak ada KKR. Harusnya kita sudah KKR kemerdekaan. Di seluruh Indonesia dikomandangkan, saudara, yang kasih kemerdekaan di dalam Yesus, kemerdekaan sejati. Amin. Haleluya. Semua orang mendengar undangan KKR di mana-mana. Tetapi untuk saat ini kita masih belum bisa, kita tahan dulu supaya waktu yang akan datang kita lebih banyak lagi bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walaupun puji Tuhan ada orang, saudara yang kasih dengan penuh kasih, saudaraku penuh keberanian, saudaraku mereka tidak bisa bikin KKR pertemuan di tempat-tempat tertentu, mereka KKR di pasar-pasar. Karena di pasar selalu ada orang. Haleluya. Karena firman Tuhan tidak terbelenggu, Injil pasti diberitakan melalui mulut orang yang sudah menerima kebenaran kemerdekaan, yang membawakan pemberitaan itu, saudara yang kasih Tuhan, dikumandangkan, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya.
beredar kemana-mana. Nah, maka apa yang terjadi? Saudara yang kasih, Tuhan tahu apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya Ia mau mati di kayu salib, sehingga Ia bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Ketika kita datang kepadanya secara pribadi, Ia menyelamatkan kita. Neneknya berkata, sudah kutunggu dari kemarin-kemarin, kau datang kepadaku si John. Makanya ku tanya, tapi kau tidak mau mengakuinya. Aku sudah tahu cerita itu semuanya. Haleluya. Aku melihat semua yang kau lakukan itu dari jendela. Aku tahu itu, tapi aku butuh pengakuanmu. Haleluya.